Suatu siang pada tahun 1927, di wilayah pegunungan Austria, terlihat ada bocil bernama Franz sedang berjalan pulang membawa kentang. Sesampainya di rumah, melihat kentang yang Franz bawa hari ini banyak banget, sang ibu senang lalu memasaknya untuk makan malam nanti. Franz pun ikut membantu memasak. Keluarga Franz ini sangat miskin. Saking miskinnya, hampir setiap hari mereka hanya bisa makan kentang. Malamnya di meja makan, selesai berdoa, ibu membagi rata kentang masakannya agar semua bisa kebagian. Esok paginya ketika sedang mengambil air, mendadak Franz jatuh pingsan. Fisik anak itu memang lemah dan mudah sekali kelelahan. Di kamar sambil merawat Franz, ibu sedih melihat putranya sering sakit-sakitan. Tapi karena miskin, ibu tak bisa berbuat apa-apa. Malamnya sepulang berburu, ayah menjenguk Franz yang sedang tertidur lemas di kamar. Dengan nada pelan, Franz bilang dia takut mati. Ayah pun mencoba menenangkan. Dia menceritakan kisah seorang petani yang berumur panjang gara-gara selalu berbuat baik. Karena selama ini selalu jadi anak baik, ayah yakin Franz juga pasti akan panjang umur. Mendengar cerita dongeng sang ayah, Franz mulai tenang. Esok hari saat kondisinya membaik, Franz membantu ayah mengasah tombak kayu untuk berburu. Tak lama kemudian ada seorang pemilik lahan pertanian besar dari luar kota datang. Setelah ngobrol dengan ayah, si pemilik pertanian menghampiri Franz. Ia memberi coklat lalu mengajak ikut bekerja di ladangnya. Mendengar kalimat itu, karena sadar dia telah dijual, Franz berontak lari ke ayah. Namun sekeras apapun Franz memohon mau tinggal bersama ibu dan ayah, ayah tetap menyerahkannya ke si pemilik pertanian. Meski berat, tapi ini semua ayah lakukan demi kebaikan anaknya. Di sana nanti Franz bisa dapat pendidikan, pengobatan gratis, serta makanan yang lebih enak. Masa depan putranya pasti terjamin. Saat dibawa pergi, Franz kecil hanya bisa menangis pasrah. 10 tahun kemudian, terlihat Franz kini telah tumbuh dewasa. Ia juga sudah diberi kebebasan oleh si pemilik pertanian untuk berhenti bekerja di ladang dan hidup mandiri. Sekarang Franz tak punya rumah, tak punya pekerjaan. Pagi itu di kota, ketika sedang mencari kerja, Franz melihat ada pendaftaran militer untuk warga sipil Austria. Karena tak punya pilihan lain, demi bisa bertahan hidup, Franz pun mendaftar. Selesai mengisi formulir, dia bersama pendaftar lainnya berangkat ke kamp pelatihan. 1 bulan kemudian, setelah pelatihan militer selesai, Franz dipasangkan dengan seorang tentara bernama Tony. Mereka diberi tugas menjaga perbatasan Austria dan Jerman di wilayah pegunungan. Pada masa itu, Nazi Jerman sedang sangat berambisi memperluas wilayah. Wie ist das? Was ist das? 3 tahun berlalu, terjadilah kesepakatan yang disebut Anschluss atau bergabungnya negara Austria dan Jerman. Hari itu terlihat Franz serta para prajurit Austria lain sedang dalam perjalanan menuju markas Jerman. Selama perjalanan, melihat teman-temannya saling bercerita tentang orang tua mereka masing-masing, Franz hanya bisa terdiam. Ia sudah lupa bagaimana rasanya memiliki keluarga. Sesampainya di markas, Kapten Jerman langsung menyambut hangat kedatangan pasukan Austria. Para tentara Austria itu ditugaskan menjadi kurir pengantar pesan selama perang melawan Perancis nanti. Di tengah obrolan ada pesawat lewat. Franz dan rekan-rekannya pun panik. Ternyata itu adalah pesawat Jerman yang sedang menyebar selembaran berita tentang kemenangan Jerman di wilayah perbatasan timur Perancis. Kini hanya tinggal selangkah lagi Jerman akan menguasai wilayah Perancis sepenuhnya. Besok paginya saat Franz sedang menyendiri sambil menyemir sepatu, kapten memanggil dan menyuruhnya bergaul dengan kurir pengantar pesan lain. Franz pun menurut.
Sambil bergaul karena sangat pendiam, dia cuma mendengarkan teman-temannya asik ngobrol. Waktu saling berbagi keju, gara-gara Franz menyimpan kejunya untuk dimakan nanti, semua temannya menegur. Di sini kalau ada makanan harus dimakan bersama sampai habis. Lagian di markas ini suplai makanan kita sudah dijamin pemerintah, jadi nggak usah takut kelaparan. Jangan kayak orang susah. Mendengar teguran itu, Franz sakit hati, lalu pergi ke hutan melampiaskan emosinya. Setelah tenang, Franz melihat ada seekor rubah kecil merintih kesakitan karena kakinya terluka. Waktu tahu ibu si rubah kecil baru aja mati, Franz kasihan. Yes. Maya. Di klinik markas, Franz minta tolong rekannya membantu mengobati si rubah kecil. Saat sedang diobati, Kapten memanggil seluruh pasukan untuk segera berkumpul. Franz pun meninggalkan si rubah kecil di klinik. Selama berbaris, Kapten mengumumkan bahwa besok subuh kita akan memulai penyerangan ke Perancis. Ia harap dalam misi ini semua berjuang semaksimal mungkin karena peperangan besok akan menjadi penentu kemenangan Jerman. Selesai memberi arahan, Kapten membubarkan barisan. Siangnya, waktu sedang mengantri jatah makan, Franz panik melihat rubah kecilnya keluar dari klinik mencari makanan. Karena takut ketahuan, dia buru-buru membawa ke garasi. Setelah dikasih makan, Franz menyembunyikan si rubah kecil di bagasi motornya. Malam hari, Kapten mengadakan rapat bersama regu kurir. Kapten menjelaskan besok tak ada komunikasi lewat radio, jadi regu kurir sangat dibutuhkan untuk membawa pesan komando ke medan perang. Kapten lalu membagi mereka menjadi tim berpasang-pasangan. Kebetulan Franz satu tim dengan Tony. Nantinya setiap tim ditugaskan di setiap titik yang sudah ditentukan. Selesai rapat di kamar, semua menulis surat untuk orang tua mereka masing-masing, kecuali Franz. Meski jauh di lubuk hati terdalam sangat rindu, namun dia masih belum bisa memaafkan ayahnya. Sebelum tidur, Franz memeriksa kondisi si rubah kecil yang sedang tidur pulas. Subuh-subuh di garasi, waktu Franz ingin berangkat ke medan perang, temannya memberitahu kalau tadi dia menemukan seekor rubah kecil sembunyi di bagasi motor Franz. Jadi dia mengeluarkan dan mengusirnya ke hutan. Franz pun panik. Meski sudah harus segera berangkat ke medan perang, Franz nekat pergi mencari ke hutan. Oh, mein Vater ist stehen geblieben! Beruntung si rubah kecil ketemu. Saat kembali, karena cuma tinggal Franz yang masih belum berangkat, dia dimarahi dan disuruh buru-buru menyusul.
Setelah berhari-hari menempuh perjalanan panjang, akhirnya Franz sampai di lokasi peperangan dan bergegas menjalankan tugasnya sebagai pengantar pesan komando. Man kann jetzt so schnell wegspielen, wie sie aufgeben. Stunde schon. Echt, oder? Blinde, Franzosen. Setiap kali istirahat, Franz selalu menyendiri di pinggir danau. Di sana dia merasa benar-benar damai. Untuk sesaat, trauma perangnya seakan hilang. Dia juga menyempatkan diri bermain bersama si rubah kecil. Boah, bist du schnell. Komm, Gummi! Das verspreche ich. Hari demi hari berlalu, setelah tugasnya selesai, Franz mampir ke pantai. Ternyata di sana Tony sudah sampai duluan. Ia lalu menggendong si rubah kecil dan menghampiri Tony yang sedang duduk memandangi laut sendirian. Tony di situ cerita, waktu Franz telat menyusul, dia harus berjuang keras mengirim pesan bolak-balik mengelilingi medan perang sendirian. Franz pun minta maaf. Ia tak bermaksud membiarkan Tony berjuang sendirian. Dia terlambat berangkat gara-gara mencari si rubah kecil di hutan. Mendengar penjelasan itu, Tony mengerti bagaimana perasaan Franz. Kadang di dunia yang penuh dengan kekejaman ini, kita butuh sesuatu yang bisa kita anggap teman untuk berbagi suka dan duka. Apalagi rubah kecil itu seakan seperti cerminan Franz. Kalian berdua sama-sama hidup sebatang kara tanpa keluarga. Tony pun memaafkan. Di tengah obrolan, karena ini pertama kalinya mereka berdua melihat laut. Sebelum kembali ke medan tempur, Franz dan Tony main dulu di pantai. Empat minggu kemudian, ketika perang berakhir, pagi-pagi semua prajurit berkumpul di suatu aula di Prancis untuk mendengarkan siaran radio tentang berita terbaru kemenangan Jerman atas Prancis. Dalam siaran radio itu terdengar bahwa kini Jerman sudah berhasil menguasai seluruh wilayah Prancis. Semua pun bersorak. Untuk merayakan kemenangan, kapten bilang mulai besok kita akan libur selama beberapa hari. Dengan gembira, para prajurit bernyanyi dan berpesta bersama. Maghrib-maghrib ketika yang lain sedang berpesta, karena tak suka keramaian, Franz mengajak si rubah kecil jalan-jalan. Saat sampai di depan rumah warga Prancis, tiba-tiba si rubah menyerang ayam peliharaan pemilik rumah. Mendadak pemilik rumah yang bernama Mary keluar lalu menembak si rubah kecil. Beruntung tembakannya meleset. Franz langsung mengambil senapan Mary dan mengejar si rubah yang lari ketakutan. Sayangnya dia kehilangan jejak. Karena khawatir, Franz memutuskan menunggu di depan rumah Mary sampai rubahnya kembali. Keesokan paginya, si rubah kembali. Ja, grüß dich. Grüß dich. Wo bist du gewesen, ha? Ich hab dich gesucht. Ja. Sebelum pergi ke base camp, Franz tak lupa memperbaiki pintu yang rusak. Selesai diperbaiki, dia juga mengembalikan senapan Mary. Melihat kebaikan itu, Mary menawarkan mampir dulu ke dalam untuk makan. Di dalam saat sedang makan sendirian, Franz sadar kalau Mary hanya punya sisa makanan sepiring.
Franz pun pergi ke base camp sebentar untuk mengambil makanan. Ketika kembali, melihat banyaknya makanan yang Franz bawa, Mary senang. Meski kesulitan komunikasi karena berbeda bahasa, namun mereka bisa cukup saling mengerti. Mereka berdua lalu makan bersama. Siangnya terlihat Franz dan Mary sudah mulai dekat. Ui, war das gut. Kim? Ja! Ja, Kim, schleim die! Wisst ihr? Waktu lagi main sama si rubah kecil, Mary menyarankan daripada ketahuan atasan dan jadi masalah, lebih baik Franz melepasnya ke hutan. Sampai kapan mau terus dipelihara? Meski berat karena si rubah kecil sudah dianggap seperti keluarga sendiri, namun dia tetap hewan liar yang harus hidup bebas. Mendengar itu, Franz terdiam merenung. Malamnya, waktu menginap di rumah Mary, Franz mencoba memaafkan masa lalunya. Ia mulai menulis surat untuk sang ayah. Dalam surat itu, Franz mengungkapkan seluruh isi hatinya. Meski masih sakit hati, namun dia juga sangat rindu. Sudah bertahun-tahun lamanya dia tak pernah tahu kabar ayah dan ibu. Ia harap suatu saat nanti mereka masih punya kesempatan untuk berkumpul bersama lagi. Selesai menulis surat, Franz dilema. Ingatan pahit waktu dulu dia dijual orang tuanya sendiri masih terasa menyakitkan. Hingga akhirnya dia memutuskan tak jadi mengirim suratnya. Esok pagi saat baru bangun, Franz kaget melihat baju-bajunya sudah Mary cuci bersih dan sepatunya juga sudah disemir. Tapi waktu Franz sedang bersiap-siap, mendadak ada seorang prajurit datang lalu menyuruhnya menghadap ke kantor kapten sekarang juga. Sebelum pergi, Franz berpesan ke Mary, tolong jaga si rubah kecil. Dia cuma pergi sebentar, nanti siang dia pasti kesini lagi. Sesampainya di kantor kapten, Franz bingung kenapa Tony juga ada di sana. Franz selalu disidang karena di hari pertama penyerangan dia melawan perintah atasan. Di saat semua sudah berangkat menuju medan tempur, kenapa justru malah kabur ke hutan? Gara-gara terlambat menyusul, pesan komando jadi terlambat tersampaikan. Agar si rubah kecil tak ketahuan, Franz terpaksa berbohong kalau dia ke hutan karena mual setelah minum obat. Beruntung sebagai saksi, Tony mau membantu berbohong dan mereka berhasil meyakinkan atasan. Sayangnya, apapun alasannya, melawan perintah atasan tetaplah pelanggaran berat. Franz tetap harus menjalani hukuman kurungan selama 10 hari. Mendengar itu, Franz sangat syok. Tadi dia janji ke Mary cuma pergi sebentar. Bila sampai 10 hari, Franz takut Mary menganggapnya tak akan pernah kembali lagi dan memutuskan melepas si rubah kecil ke alam liar. Sepuluh hari berlalu, Franz akhirnya dibebaskan. Franz pun langsung ke rumah Mary. Beruntung Mary masih merawat si rubah kecil dengan baik. Christi. Oh, Christi. Nie wieder. Setelah diceritakan tentang hukuman kemarin, Mary lalu menyiapkan sepiring makanan untuk Franz. Momen itu terasa seperti momen waktu mereka berdua pertama kali bertemu. Namun tiba-tiba Mary memberitahu kalau kemarin dia inisiatif mengirimkan surat yang dia temukan di tas Franz ke kantor pos.
Mendengar cerita barusan, Franz benar-benar marah. Kenapa Mary lancang? Dia masih belum siap suratnya dibaca orang tua yang sangat dia benci. Melihat amarah Franz meledak-ledak, Mary yang ketakutan pun mengusirnya pergi dari rumah. 1 tahun berlalu, Franz selalu menghabiskan waktu bersama si rubah dan pergi kemana-mana selalu berdua. Am Ende geht's ja heim. Hingga suatu hari, seluruh prajurit dapat perintah dadakan. Mereka semua disuruh naik ke mobil untuk pindah tugas ke wilayah lain. Dalam mobil, di saat rekan-rekannya asik bercanda, Franz hanya terdiam was-was, takut si rubah ketahuan atasan. Tak lama kemudian, kapten datang menyapa. Anehnya, waktu ditanya kita semua mau ditugaskan kemana, kapten tak menjawab. Karena tak ada yang tahu, Franz serta rekan-rekannya mengira perang telah berakhir dan mereka pasti akan pulang ke Jerman. Irgendwas mit meiner Geschwister. Hier. Namun saat mobil berhenti untuk istirahat, Franz merasa aneh kenapa perjalanannya jauh banget dan arahnya juga bukan ke arah pulang. Ketika dia bertanya ke kapten, barulah kapten memberitahu kalau kita semua akan pergi menuju Moskow untuk ikut maju bertempur ke garis depan melawan Uni Soviet. Mendengar itu, Franz kaget. Waktu melanjutkan perjalanan, Franz terus merenung. Di tugas sebelumnya yang hanya menjadi kurir pembawa pesan, dia masih bisa menjaga dan merawat si rubah. Tapi di tugas kali ini, karena harus maju berperang di garis depan melawan negara sekuat Uni Soviet, bila nanti dia gugur, dia khawatir bagaimana nasib si rubah. Hingga akhirnya, ketika mobil berhenti untuk istirahat, Franz memutuskan untuk melepaskan si rubah yang sangat dia sayangi itu ke alam bebas. Schleich die! Hau ab! Schleich die, hab ich gesagt! Schleich die! Schleich die! Lima tahun kemudian, pada tahun 1946, setelah Perang Dunia II berakhir, terlihat Franz masih hidup dan bisa pulang dengan selamat. Namun di wajahnya dipenuhi trauma perang, seakan seperti telah menyaksikan teman-temannya gugur.
Hari itu Franz memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Rumah masa kecil yang sudah lama sekali tak pernah dia kunjungi. Tapi kini rumah itu terlihat tak berpenghuni lagi. Ketika masuk ke dalam, Franz menemukan akte kematian orang tuanya di atas meja. Saat membuka laci, surat tulisannya yang pernah Mary kirimkan ternyata sampai. Anehnya, kenapa di situ juga ada kumpulan kertas coretan tangan ayahnya. Setelah membaca lembaran demi lembaran kertas itu, Franz baru sadar ternyata selama ini sang ayah yang buta huruf berusaha keras belajar baca tulis demi bisa membalas surat dari Franz. Sayangnya, sebelum sempat mengirimkan suratnya, ayah meninggal dunia.